Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana nih kabarnya hari ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Dewi Arista dengan NIM 23963660. Di sini, Friska berkesempatan untuk menjelaskan terkait teori konvergensi media. Teman-teman udah pada tahu belum sih dengan teori ini? Jadi teori ini atau teori konvergensi media ini masuk dalam pembahasan di teori new media seperti pertemuan sebelumnya. Oke, simak penjelasan terkait teori konvergensi media ini di video berikutnya. Check it out. Di teori konvergensi media ini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dari teori konvergensi media ini. Selanjutnya ada tokoh. Kita membahas tokoh dan juga sejarah terkait teori konvergensi media. Selanjutnya ada asumsi dari teori ini dan juga ada contoh fenomena yang relevan dari teori konvergensi media ini. Kita masuk di pembahasan yang pertama, pengertian. Teori konvergensi media menjelaskan tentang perpaduan berbagai platform media yang berbeda seperti media lama, cetak, siaran dan juga film, dan media baru seperti internet dan media sosial menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi digital yang memungkinkan konvergensi konten, teknologi dan juga audiens. Jadi intinya, teori konvergensi media adalah penggabungan atau menyatunya saluran komunikasi massa seperti media cetak, internet, radio, televisi dengan teknologi portable melalui platform presentasi digital. Masuk di pembahasan kedua, tokoh. Di sini ada tokoh dari teori konvergensi media yaitu Bapak Henry Jenkins. Beliau lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1993. Beliau merupakan seorang profesor media, budaya populer dan komunikasi di University of California. Ia terkenal dengan karyanya tentang budaya konvergensi, partisipasi aktif audiens, dan transmedia storytelling. Jenkins mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media. Ia menekankan peran aktif audiens dalam konvergensi media, menyebutnya partisipasi aktif audiens. Konsep Jenkins ini telah menjadi sangat berpengaruh dalam bidang studi media dan komunikasi. Selain itu ada Catur Nugroho dari buku Cyber Society, Teknologi Media Baru dan Distribusi Informasi di tahun 2020. Beliau menulis konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiens yang beragam. Selanjutnya ada asumsi. Teori konvergensi media didasarkan pada beberapa asumsi utama. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi digital menjadi pendorong utama konvergensi media. Kedua, konvergensi industri. Industri media tradisional beradaptasi dengan teknologi digital dan platform baru. Selanjutnya, perubahan perilaku audiens. Audiens media semakin aktif dan terhubung melalui platform digital. Yang terakhir ada munculnya media baru. Platform media baru yang menggabungkan fungsi media tradisional dan internet terus bermunculan. Contoh yang berkaitan dengan teori konvergensi media. Yang pertama ada YouTube. YouTube adalah contoh konvergensi media yang menggabungkan televisi dan internet. Pengguna dapat menonton berbagai konten dari berita hingga hiburan dan melalui platform digital. Jadi YouTube itu sudah lengkap. Kita mau lihat berita ada, mau lihat hiburan juga ada. Kita kayak melihat video-video masak, cara-cara bagaimana itu sudah ada. Dan juga yang berkaitan dengan pendidikan, kayak konten-konten bagaimana sih cara seperti ini sudah ada. Selanjutnya ada podcast. Di sini saya mengambil contoh Spotify. Podcast adalah contoh dari konvergensi media yang menggabungkan radio dan internet. Nah, seperti sekarang Spotify itu adalah penggabungan radio dan internet. Jadi radio masa kini, di situ sudah ada lagu-lagu, musik-musik yang kita sukai dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan juga ada beberapa podcast dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang penting lah gitu. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, atau X sekarang dan Instagram telah menggabungkan berbagai fungsi media seperti berita, hiburan, dan komunikasi dalam satu platform. Jadi kita kalau mau nyari berita tuh nggak usah susah-susah nonton TV, kita bisa langsung buka Instagram, cari misalnya kompas.com atau
CNN Indonesia. Di Instagramnya itu sudah ada berita yang update gitu. Sama halnya dengan contoh berikutnya, yaitu Media Kompas. Media Kompas pada awalnya hadir dalam bentuk media cetak saja, yaitu koran. Namun karena ada konvergensi media, beralih atau merambah menjadi e-paper atau koran online. Media Kompas juga menghadirkan website yaitu kompas.com, dan juga Media Kompas menggunakan YouTube untuk menyebarkan berita secara online. Selain di TV juga ada live streaming di YouTube untuk siaran berita. Konvergensi media yaitu terkombinasikannya media yang sebelumnya dianggap terpisah atau berbeda yang kemudian digabung menjadi media tunggal. Konvergensi media terjadi saat batasan antara berbagai media menghilang, hingga akhirnya membentuk sebuah media tunggal. Adanya konvergensi media mengubah semua elemen informasi menjadi bentuk digital. Contohnya, kini informasi bisa didapatkan tidak hanya dalam bentuk teks, namun lewat siaran langsung dan juga di internet. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.